kita mau datang ke tempat temen, itu dia dikhususkan untuk radio-radio apa ya, biasa untuk ngebrik-ngebrikan. Nah, ini kebetulan kita ada beberapa unit yang rusak, kita mau minta bantuan ke temen. Let's go, seperti apa? Sat, langsung. Oke guys, ini kita sekarang ketemu nih sama CS, namanya Om Andi. Ya, jadi beliau ini seorang teknisi. Jadi untuk perbaikan radio amatir ya Om. Radio komunikasi Amatir. Nah, beliau juga anggota 2 Morali dan Rapi. Mantep nih, ya kan? Nah, kita mau tanya-tanya dikit nih sebelum beliau ngebantuin saya untuk perbaiki 1, 2, 3, 4 HT. 4 HT kita minta perbaiki nih. Nah, sebelumnya nih Om, saya mau tanya nih. Kalau misalnya radio komunikasi ini kita yang supaya awet, saran Om apa? Supaya awet nih, kadang-kadang kan ada yang kita beli ya, belum lama boncos baterainya, atau mungkin antena kan rata-rata paling sering tuh ya, diganti-ganti atau bagaimana. Nah, saran dari teknisi bagaimana kita dengerin? Gimana? Yang pertama masalah baterai. Perlakuan kita ke baterai itu sebenarnya sama kayak perlakuan ke handphone. Oh ya. Idealnya kalau pada saat ngecas, proses pengecasan berjalan, baiknya radio dimatiin. Oh, dimatikan ya baru dicas. Ibarat orang isi air di dalam ember, diisi tapi bawahnya bolong, kan mana bisa penuh-penuh, nggak bakalan penuh. Ya. Setelah itu usahakan ngecas jangan terlalu lama. Kasih waktu lah. Kalau saran saya sih beli timer lah, timer saklar otomatis itu setelah sekian jam dia mati sendiri. Memang benar di dalam radio, di dalam baterai ada otomatis buat mutus pada saat dia sudah penuh dia akan mati sendiri. Tapi namanya barang elektronik, ya pada saat tertentu dia mesti ada kerusakan atau apa pasti akan seperti itu. Jadi kalau saya pribadi saya ngatasinya seperti itu. Jadi saya belain beli saklar itu, timer itu paling 60.000 ya segituan lah. Tapi kita punya baterai kan awet, lebih awet. Nah, jadi ingat tuh ya, seperti sama kayak handphone. Jadi pada saat kita ngecas jangan ditinggal tidur ya Om. Nah itu juga. Memang bener ada tunggu aja ya. Bener. Iya, paling lama paling sejam rata-rata. Iyalah 2-3 jam bisa. Udah cukup. Jadi sambil makan atau sambil ngobrol sama temen cas. Jangan sambil tidur. Kalau sambil tidur karena itu berapa jam. Takutnya itu tadi Om ya. Ada komponen yang rusak apa. Nah, itu jadi cepat rusak. Cepat ini memperpendek umur si baterai. Terus lalu masalah antena. Ya. Memang banyak sih di radio komunikasi variasi antena bermacam-macam. Ya. Ada yang model kayak listrik pendek gini, banyak variasinya. Cuman perlu diingat radio komunikasi atau HT dia yang dibawa keluar itu adalah RF, radio frekuensi. Jadi sinyal kan yang dibawa keluar. Dan itu dia harus sesuai dengan frekuensi di mana dia bekerja. Iya. Pada saat dia dikasih antena yang tidak sesuai, misalkan radionya VHF dikasih antena UHF, ya, dia nggak akan matching dong. Impedansi yang keluar dari HT yang 50 ohm tidak akan bisa beresonansi di frekuensinya dia karena antenanya pakai U. Jadi bukan pada peruntukannya kan. Terus, namun untuk panjang pendeknya itu mempengaruhi nggak? Betul, mempengaruhi pastilah ya. Nggak dipungkiri kalau antena semakin panjang memang semakin bagus ya dibandingin antena pendek. Antena orang pendek bawaan itu orang bilang kan buntut tikus ya. Bawaan aslinya tuh segitu. Tapi ada di pasaran banyak yang lebih panjang model kayak lidi, ada 1/4 lambda, ada 5/8 lambda. Intinya kalau semakin panjang dia daya pancarnya akan semakin bagus. Ya. Tapi dengan catatan kalau misalkan beli antena supersonik yang panjangnya 5/8 lambda, kalau mau tarik penuh, jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah, karena pada saat dia ditarik setengah, dia nggak akan matching di frekuensinya itu. Sama kayak ibaratnya feedback lah ya. Jadi berbalik atau bagaimana? Nggak bisa beresonansi. Saya ngibaratinnya gini Om.
Jadi Om tahu garpu tala nggak? Ya. Garpu tala itu pada saat kita pukulkan, nadanya Ya. kan dia di C, Ya. misalnya nih. Tapi pada saat garpu tala kita potong sedikit 1 cm, kita bunyiin, nadanya kan pasti akan bergeser, tidak di C lagi. Nah, seperti itu juga, antena pun juga seperti itu. Ada sih hitungan rumusnya untuk menentukan antena. Kalau kita mau pakai 1/4 lambda sekian meter, 1/2 lambda atau 5/8, memang ada hitungannya kan. Itu nanti tidak akan jauh beda dari situ. Rata-rata kalau misalkan di mobil nih, yang banyak kita pakai, teman-teman di komunitas kan banyak pakai antena Larsen dipasang di mobil. Itu kan panjang nih, 5/8 lambda. Itu rata-rata 5/8 kalau pada frekuensi VHF itu sekitar ketemunya sekitar 125, 122, sekitar segitulah. Tapi pada saat kita potong jadiin 100 dengan harapan supaya nggak terlalu panjang nih, Ya. biar kalau masuk parkiran Ya, nggak mentok. nggak mentok, tapi justru akan merusak radio Oh. karena dia nggak matching di frekuensi yang kita inginkan. Intinya antena dimensinya semakin panjang, frekuensi kerjanya dia akan semakin ke bawah. Ya. Pada saat antenanya pendek, dia frekuensi yang beresonansi ke dia itu akan semakin tinggi. Oh. Ingat juga pada saat dulu masih zaman TV, TVRI, kan dia menggunakan frekuensi VHF. Ya. Dimensi antena rata-rata segini lah, Ya. sekian 50 cm, sekian cm. Dia di VHF. Tapi pada saat sekarang kan TV swasta kan pada lari ke UHF. Ya. Karena frekuensinya di sekitar 500-600 mega. Ya. Otomatis diameter dimensi antena jadi pendek segini-gini kan. Ya. Nah, di situ kita menjadikan patokan seperti itu. Salah satunya seperti itu. Nah, Itu untuk urusan tapi yang paling benar mas sebenarnya untuk pemula ya, yang lebih bagus adalah standar itu atau bawaan pabrik itu sudah sesuai. ya. Jadi tidak disarankan untuk merubah. Tapi kalau maupun merubah, ya harus belajar dulu. Cari yang tepat sesuai spesifikasi yang dari si radionya itu. Tuh, banyak Pak, banyak apa Jangan namanya? sekali-kali Cara-caranya juga- banyak ya. Banyak. Jangan sekali-sekali juga antena dilepas lalu dipencet. Itu Oh. nggak boleh. Nggak boleh ya? Ibaratnya bebannya nggak bisa keluar kebuang ke antena. RF yang dipancarkan dia akan balik lagi ke radio itu sehingga radio rusak. Jadi pada saat transmit atau dipencet itu harus ada bebannya, harus ada antena yang dipasang. Tuh, jadi jangan pokoknya dari pabriknya seperti itu ya udah itu aja digunakan. Kalau mau ngotak-ngatik ada pelajarannya. Nah, ikut apa namanya organisasinya, ada orari, ada rapi. Itu ikuti aturan-aturan yang ada sambil belajar ya seperti Om ini nih kan ya minta ilmu dikit. Ada bimbingan organisasi. Ada bimbingan organisasi juga. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin berkomunikasi sah-sah saja, tetapi kita punya aturan. Jangan mempergunakan perangkat itu tanpa izin. Ya, Ya, karena kita punya motor kan kita harus punya betul. SIM. Nah, Organisasi radio komunikasi yang ada di Indonesia ada dua, ada Ya. Orari dan Terapi. Ya, Kalau Orari, kalau kita yang hobinya ke arah teknik, Ya. ngoprek, teknik dan lain sebagainya itu mending kita masuk ke Orari. Ada pelajaran-pelajarannya lebih- betul, lebih karena dia mendalam ya. lebih spesifik ke arah teknik, elektronika, pembuatan antena dan lain sebagainya. Sedangkan Rapi, kalau kita lebih ke arah sosial, kebencanaan, itu begitu. ini lebih banyak kongko-kongkonya di sana lah. Betul. Jadi Sosial, kegiatan sosial lebih banyak di Rapi. ya itu lebih banyak di Rapi memang. Jadi di mana-mana mungkin teman-teman udah pernah ngeliat kayak di TV apa bantuan komunikasi itu ada yang dari Orari, ada dari Rapi, itu semua kegiatan sosial. Nah, kalau yang mempunyai jiwa sosial ingin bergabung silakan tinggal menghubungi lokal masing-masing ya, Jakarta Barat, Jakarta Pusat silakan. Atau ke teman-teman yang memang sudah bermain di radio komunikasi. Nah, nanti akan dibimbing oleh mereka-mereka itu. Jadi saya mau minta tolong nih Om, tolong saya punya diberesin. Oke, siap, Jadi biar siap. bisa ngobrol. Nah, kebetulan saya juga nggak jauh polsennya. Kalau beliau Juliet Zulu 09 Bravo Oscar Romeo. Bravo Oscar Romeo ya. Kalau saya Bravo Oscar. Beda tipis. Oke Om, silakan. Mari kita lanjut.
berapa, ring batas bawah 140 mega sampai 10 mega ke atas, 140 sampai 150 mega. Kita cek dia beresonansi di frekuensi berapa. Ketemu masih di 140, berarti di bawah. Coba kita cek lagi di 13.500 misalkan. Dia matching di 14.0, jadi motong tapi dicek dari antena aja nggak apa-apa, dicek dari antena bisa. Antena Ini ceritanya buat lagi matching. kita lihat matching antena, kabel Kabel ya? dulu. Jadi karena keluaran dari radio itu kan 50 ohm, jadi kita harus bikin si kabel juga 50 ohm pada frekuensi yang kita inginkan. Nah ini beliau 10 alfa papa menginginkan frekuensi di antenanya dia di 142. Oh, di tune di 142 ya. Jadi kita set antena dan kabel di 142. Jadi nggak sembarangan ya. Ya, Ada setelannya, ada cara mengukurnya juga ada. mengukurnya. 142 dia ketemu 1,3. 1,3 sih masih dapat sih dalam batas masih dalam batas normal. Asal jangan lebih dari 1,5 lah. Maksimal 1,5. Batas toleransi lah ya. Toleransi kan.